Halo teman-teman, balik lagi bersama kami di cerita horor. Kali ini saya akan bercerita tentang bisikan iblis, nyawa tergadaikan ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya ke depannya lebih baik. Oke, langsung disimak buat kamu. Sempat terdiam beberapa saat karena entah bagaimana menjelaskan kepada Rina. Dia tahu di mana Atun berada. Masalahnya, sejak kejadian itu dia tahu dirinya seperti selalu diawasi, entah oleh siapa, namun perasaan itu membuat terus-menerus khawatir. Dengan berusaha tetap tenang meski ketakutan meliputi perasaan dia, ia beranjak dari tempat tidurnya melangkah keluar kamar. Ia hanya mengatakan mungkin Atun di kamar orang tuanya, karena ini bukan kali pertama si bungsu pergi berpindah ke kamar orang tuanya. Dia menutup pintu kamarnya yang terbuat dari triplek tipis, karena memang keluarganya bukan keluarga yang digelimbangi harta. Sempat ragu, namun dia membulatkan tekad. Sebelumnya ia mendengar suara Atun. Ia sedang mendendangkan sebuah nada permainan kesukaannya. Cuplek-cuplek suweng, suwenge tenggelenter, mambu ketudung gudel, pak gempong lera-lere, sopong guyun dele ake sir, sirpong dele kosong, sirpong dele kosong. Suaranya terdengar dari halaman belakang rumah. Saat dia berjalan mendekatinya, ia yakin itu suara Atun, tetapi Atun tidak sendirian. Ia mendengar ada 2 atau 3 suara lain sedang menyanyikan bersama-sama. Yang jadi pertanyaan adalah, untuk apa Atun bermain cuplek-cuplek suweng tengah malam seperti ini? Berusaha mengintip saat dia mendekati gubuk rumahnya yang terbuat dari bambu. Di sela-sela lubang itu, ia mendekatkan wajahnya, melihat dengan seksama. Namun tepat ketika dia melihat figur Atun yang tengah duduk bersila, nyanyian mereka berganti menjadi kesunyian. Kesunyian itu membuat suasana saat itu menjadi begitu mencekam, seolah-olah mereka tahu seseorang sedang mengamatinya. Di tengah pikiran yang tenang mereka saat dia melihat Atun, kepalanya menoleh tepat di mana Sadia berdiri menatapnya. Jantung Sadia rasanya seperti mau copot. Sebelum berhenti sempat di sana, Sadia seperti ingin lari saja dan kembali ke atas ranjangnya. Namun semua itu membuat Sadia penasaran. Berbuah nekat, Sadia mengintip kembali. Namun yang dia dapat, tepat di lubang itu mata mereka saling bertemu. Atun tahu Sadia melihatnya. "Mbak," kata Atun. Ia memanggil nama dia. "Ayo main." Karena seperti tangkap basah, maka Sadia melangkah keluar, membuka pintu belakang rumahnya. Dan dilihatnya Atun mengamati dengan senyum ganjil yang menakutkan. Sadia mengikuti langkah Atun, penasaran dengan suara siapa saja yang ia dengar tadi. Sadia dibuat dia mematung, manakala ia melihat di hadapannya ada Rina dan Yuli duduk bersila, seolah menunggu mereka. Bila Rina dan Yuli ada di sini bersama Atun, lalu siapa yang ada di kamar? Meski puluhan pertanyaan muncul di dalam pikirannya, Sadia mencoba untuk tenang dengan apa yang terjadi. Ia duduk bersila sama seperti yang lain sampai ia mendengar Atun mengatakan, "Sing dadi Pak Emo sampean dulu ya mbak. Yang jadi Pak Emo kamu duluan ya mbak." Awalnya ragu, namun Sadia mengiyakan pertanyaan Atun. Ia tahu akhir-akhir ini hubungan mereka seperti berjarak dan dia tidak tahu apa-apa alasannya. Jadi bila menjadi Pak Empo bisa membuat Atun dekat lagi dengan dia, maka dia akan melakukannya. Semua tahu apa itu Pak Empoh dalam permainan cuplek-cuplek suweng. Pak Empoh akan menjadi penebak dalam permainan ini, karena sejatinya permainan ini adalah permainan untuk mencari batu yang akan disembunyikan di salah satu telapak tangan si pemain.
Masalahnya Pak Empo harus diwajibkan untuk berbaring tengkurap sementara permainan lainnya mulai menyanyikan lagunya, sekaligus membuat batu itu agar Pak Empo tidak tahu di mana batu itu berada. Maka Sadiah mulai berbaring terlungkup menghadap lantai, sementara 3 saudaranya mulai bernyanyi. Anehnya, ketika Sadiah terlungkup, ia merasa ada permainan keempat di antara mereka. Meski begitu, Sadiah lebih takut tentang suara yang ia dengar. Suaranya tidak pernah ia kenal. Sampai akhirnya ia mencium aroma kambing itu kembali di antara mereka. Ketika sampai di lirik Sapa Ngguyu Ndelikake, maka Sadiah memulai membuka matanya, menatap ketiga adiknya tanpa tahu di mana ia merasakan pemain empat itu berada. Semua wajah adiknya mengisyaratkan ekspresi yang sama, pucat dan begitu datar, tidak seperti adik-adik selama ini. Saat dia menuju Atun, ia memiliki tangan kirinya, maka Atun membuka tangannya, dan batu kerikil itu tidak ada di sana. Sekarang ia menunjuk ke Rina. Rina juga sama di atas lapak tangannya. Batu itu tidak ada ditemukan, maka dia harus kembali menjadi Pak Emo. Hal ini terus terjadi lebih 7 kali. Ketika Sadiah mulai terungkap lagi, terdengar suara tertawa yang membuat Sadiah tidak nyaman, seolah-olah ketika adiknya mengerjainnya, bahwa sebenarnya batu itu memang tidak pernah ada bahkan sejak permainan dimulai. Sadiah menunggu ketika adiknya mulai menyanyikan liriknya, namun mereka tidak kunjung menyanyikan. Bingung, Sadiah ingin membuka matanya, namun ia ingat adalah Pak Emo dan tidak diizinkan baginya membuka mata sampai nyanyian disenandungkan. Saat itu bisikan terdengar, "Mati." Suara begitu dingin dan menusuk. Ia tahu itu bukan suara adiknya. Apakah itu suara permainan keempat yang sedari dirasakan? Angin tiba-tiba berhembus. Sadiah terjebak dalam keheningan yang membuat ketakutan memenuhi isi kepalanya. Di tengah Sadiah menunggu, terdengar suara familiar yang membuat Sadiah tersentak. "Lapo kowe ning kene?" Dalam bahasa Indonesia, "Ngapain kamu di sini?" Sadiah melihat Ibu Robiah menatap dengan tajam. Tidak hanya Bu Rukiah yang membuat Sadiah kaget, rupanya ketika adiknya tidak ada di sana. Jadi sedari tadi berarti Sadiah hanya sendirian di sini. Meski amarah Bu Robiah meluap-meluap, Sadiah hanya diam, tak terfikirkan untuk menceritakan semua. Dan ketika dia masuk kamar, ia melihat ketiga adiknya tertidur lelap, termasuk Atun yang sedari tadi nampaknya tidak pernah terbangun dari ranjangnya. Hanya saja aroma kambing itu belum juga hilang dari penciuman di hidungnya. Sejak malam itu banyak kejadian yang terjadi dan rumah Sadiah suasana sudah sangat berbeda. Namun ada satu hal yang dia ingat, entah sejak kapan rumahnya jadi sering dilewati oleh seseorang yang Sadiah kenal Safi. Tidak hanya itu, Atun adik bungsunya juga mulai aneh. Ia seringkali menjauhkan diri dari ketiga kakaknya, tidak mau makan sampai sering terlihat menyendiri. Hal ini membuat Sadiah curiga ada yang disembunyikan oleh Atun. Puncaknya saat Atun muntah di kamar. Muntahnya sendiri, bukan muntah sembarangan, melainkan muntah darah kehitaman, darah yang seperti sudah lama mengendap dalam tubuhnya. Bu Robiah yang paling khawatir, namun Pak Wanto tampak tidak peduli. Beliau masih sering pergi entah kemana dia berada. Sampai akhirnya perlahan-lahan penyakit misterius itu menyerang Atun, berujung pada nyawanya. Ini terjadi di malam hari. Atun berteriak seperti orang kerasukan. Dia dan kedua adiknya hanya bisa melihat Atun yang mencakar-cakar badannya. Tidak hanya itu, ia juga menghantamkan kepalanya ke semua benda di sekelilingnya, membuat tetangga berkerumun datang. Mobil Cherry tua milik Pak Lurah sampai terparkir di depan rumah Ibu Robiah, berniat membawa Atun ke rumah sakit terdekat. Sembrani orang-orang yang mencari tahu di mana keberadaan Pak Wanto, sehingga tepat subuh di rumah sakit Atun meninggal dunia.
Suasana rumah Bu Rokiah ramai orang, dan seorang yang paling dicari muncul. Pak Wanto pulang. Dengan mata marah mengawasinya. Semua warga tampak geram dengan apa yang Pak Wanto lakukan. Entah apa itu, Sadia hanya menatap nanar wajah Atun terakhir kalinya sebelum melihat lahat menutup wajah adik bungsunya yang ia tahu meninggal dengan cara yang tidak wajar. Hanya dia yang tahu bahwa sebelumnya Atun meninggal, ia menyerupai wujud seekor kambing. Di tengah duka itu, Sadia mencuri dengar Pak Wanto dengan seseorang ia kenal. Tahu siapa itu? Mbak Safi tampak bersih tegang dengan bapaknya. Entah apa yang dibicarakan, Mbak Safi hanya mengatakan, "Wes talah narimo timbang kabeh anakmu dijubuk nang arep raimu." Dalam bahasa Indonesia, sudah hentikan saja semua sebelum semua anak-anakmu diambil depan mukamu. Dengan wajah tak berdosa, Pak Wanto anjak pelan, "Gu urusanmu." Wedhus gibas atau kambing gibas, kambing kotor atau berbulu, itukah jenis perewangan yang nuntun anakmu? Itu jenis iblis atau jin yang menuntunmu. Mbok Sartem gak salah, pancen pantas anak iblismu mati. Mbok Sartem tidak bersalah sepenuhnya, memang anak iblismu pantas mati. Mbak Safi pergi meninggalkan Pak Wanto sendirian. Namun di matanya ia tahu, ia tidak tahu, lebih tepatnya belum mau berhenti untuk memulai semua ini. Iblis masih berbisik di telinganya. Kematian Atun banyak menimbulkan pertanyaan. Selain hal itu, banyak warga yang juga melihat gelagat aneh Pak Wanto, namun tidak ada yang berani menegur, apalagi bertanya apa yang sedang Pak Wanto lakukan. Lambat namun pasti, rumor keluarga Pak Wanto menyebar bagai penyakit. Namun hal yang paling diingat teman aku, Pak Wanto yang dikenal warga bermata pencari sebagai buruh tani, tiba-tiba menjelma menjadi orang kaya raya. Tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan sumber kekayaan itu. Sebegitu kayanya sampai mampu membeli tanah luas. Tanah yang ia beli adalah tanah di mana kebun jati itu berdiri. Dibangunlah rumah besar dengan 2 lantai, lengkap dengan semua tetek bengek menyerupai orang kaya. Baru sampai di sini masih tidak ada yang berani mempertanyakan dari mana sumber kekayaan itu. Mulai banyak yang membicarakan tentang pesugihan, bersekutu dengan setan, atau melakukan tindakan ilegal. Akan tetapi tidak ada yang bisa membuktikan ucapan itu. Satu hal yang membuat warga semakin curiga, setiap hari di depan rumahnya terparkir mobil mewah berbagai merek. Mobil-mobil itu berjejer di depan rumah Pak Wanto, sampai seperti melihat pemandangan hajatan anak presiden. Tidak hanya itu, kampung ini jadi ramai oleh wajah-wajah baru yang selalu berseliweran di depan rumah Pak Wanto. Di sini warga mulai resah dan mulai mencari tahu. Selidik demi selidik, rupanya entah sejak kapan Pak Wanto menjadi tabib yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit dengan cara memindahkan penyakit ke tubuh binatang. Binatang itu adalah seekor kambing. Kambing ini khusus dan harus sesuai oleh arahan Pak Wanto. Bisa dibilang setiap kambing memiliki ciri khas khusus dan hanya Pak Wanto yang tahu model kambing seperti apa yang harus dibawa oleh mereka yang ingin mencari jalan sembuh lewat jalur yang menurut beberapa orang yang dipercaya sesat. Dari sini kita akan mulai masuk ke inti ceritanya. Cerita yang dulu sempat bikin aku penasaran dan melihat langsung lokasinya. Malam ini diselesaikan apa tidak? Kalau sampai habis bisa lewat jam 12 atau dicicil lagi. Ada hal yang menarik semenjak berita kehebatan Pak Wanto ini menyebar, banyak keanehan yang membuat warga curiga. Salah satunya adalah tidak ada lagi yang pernah melihat Bu Robiah, Yuni dan Rena. Padahal kabarnya beliau ada di rumah besar itu yang sekarang dijaga ketat. Hanya anak sulungnya saja yang sering keluar rumah. Itu pun tidak ada warga yang berani mendekat. Semua ini tidak lepas dari kejadian-kejadian mengerikan setiap kali
bersinggungan dengan keluarga Pak Wanto. Oke ya, itu tadi cerita dari bisikan iblis, nyawa yang tergadaikan. Oke ya, sebelum cerita aku akhiri, alangkah baiknya tekan tombol subscribe, like, and comment. Semoga channel saya kedepannya lebih baik. Oke, buat kamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.